Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11, kita lanjutkan setelah kemarin kalian berhasil menginstal Laravel 8, mulai dari install Composer sampai belajar membuat project baru. Nah, sekarang kita ini akan menyiapkan project kita yang akan kita pakai untuk latihan Laravel dasar selama bulan Desember ini ya. Jadi Bu Dewi sudah membuat sebuah folder di dalam Drive F. Foldernya saya beri nama Laravel. Nah, kalian boleh menaruh folder ini di mana saja. Yang penting jangan di C ya, kalau bisa, karena dari kalian tuh sering sekali ada error laptopnya, lalu minta diinstal ulang atau apalah. Nah, kalian lebih baik menaruh di drive yang lain, misalkan di D, di E, saya naruh di F. Bebas ya, kalian buat sebuah folder dengan nama Laravel seperti ini. Jadi caranya, pilih klik kanan, klik New, folder, lalu kalian ketik nama foldernya adalah Laravel, lalu kemudian kalian tekan enter seperti itu. Karena Bu Dewi sudah punya folder yang namanya Laravel, jadi Bu Dewi nggak bikin lagi. Di sini sudah ada. Lalu kita akan membuat project barunya dengan menggunakan cmd. Kalian buka command prompt, kemudian tunggu sampai dia terbuka. Lalu kita pindah ke lokasi di mana folder Laravel tadi itu berada. Karena punyanya Bu Dewi berada di F, maka saya ketik F.2 dulu. Nah, F.2 dulu seperti ini. Kemudian saya pindah ke dalam folder Laravel. Nah, kemudian di dalam folder Laravel ini, Bu Dewi akan membuat sebuah project Laravel baru yang saya beri nama My Website. Gitu ya. Nah, kalian mengikuti dulu saja persis seperti apa yang dilakukan Bu Dewi. Jadi di dalam folder Laravel, pastikan kalian sudah masuk ke dalam folder Laravel yang sudah kamu buat sebelumnya. Kemudian ketik Laravel spasi new spasi my website. Nah, nanti dia akan membuat sebuah project dengan nama My Website, yang di dalamnya juga nanti akan ada folder yang dibuatkan namanya My Website juga. Di dalam folder My Website itu nanti kalian akan menemukan seluruh file-file yang dipakai di Laravel. Lalu setelah itu kalian tekan enter. Nah, dia akan mulai secara otomatis dia akan mulai membuat project baru di dalam folder Laravel tadi dengan nama folder projectnya adalah My Website. Nah, di sini kalian akan harus menunggu hingga selesai pembuatan projectnya. Sama seperti ketika kalian kemarin mencoba membuat project setelah kalian install. Nah, anak-anak tolong diingat bahwa kalian membuat project Laravel itu harus dalam kondisi internet kalian jalan ya, karena dia membuatnya memerlukan koneksi internet. Dia akan menginstal seluruh aplikasi, seluruh dependensi, seluruh modul, seluruh library, seluruh apapun yang kalian butuhkan dalam membuat aplikasi website dengan menggunakan Laravel. Jadi kalian nggak perlu install satu-satu nih, dia langsung otomatis dibuatkan oleh installernya ini. Ini kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah ada application ready, build something amazing, ini berarti project Laravel kalian sudah berhasil dibuat. Sekarang kita mau coba buka dia dengan menggunakan Visual Studio Code. Kita cd dulu ke My Website. Jadi kita pindah dulu ke folder di mana project kita tadi dibuat oleh Laravel. Jadi My Website ya. Kemudian baru kita buka dia di Visual Studio Code dengan menggunakan code spasi titik. Nanti kita akan mengamati apa saja nih yang ada di dalam project yang sudah kita buat ini. Nah, di sini sudah bisa kalian amati ada folder rootnya, ada folder utamanya yang namanya My Website sesuai dengan yang kita buat di sini tadi di Laravel tadi. Ketika kita ketik Laravel new My Website, maka foldernya yang akan dibuat dia juga My Website. Foldernya akan masuk di
sini di folder Laravel yang tadi sudah kita buat. Nah, ini my website. Kemudian di dalam folder my website itu di situ sudah tersedia seluruh folder-folder yang kita butuhkan, semuanya ada di sini, dan dari sinilah kita akan berangkat memodifikasi ya bahasa saya, karena website ini sebenarnya sudah jadi. Kita tinggal mengaktifkan beberapa hal yang perlu kita pakai. Kita tinggal pakai mana yang mau kita pakai, kita tambahkan mana yang perlu kita tambah, kita kemudian kita modifikasi apa yang perlu kita modifikasi. Nah, kalau kalian amati di sini ada folder. Yang pertama ada folder app. Folder app ini nanti aplikasi kita, logika aplikasi kita itu semuanya akan berada di sini. Kan di sini ya. Ada HTTP, controller, kemudian ini middleware mulai dari authenticate, ini yang nanti akan berpartisipasi dalam proyek-proyek kita yang memerlukan autentikasi. Controller nanti ini dia akan yang menerjemahkan ketika kita manggil suatu alamat tertentu dia harus menampilkan apa, alamat yang lain dia harus menampilkan alamat yang mana, itu nanti dia akan diatur di controller. Kemudian ada folder config. Nah, seperti namanya, folder config ini isinya ya tentang konfigurasi. Jadi nanti di sini kita bisa mengkonfigurasi apa-apa yang kita butuhkan. Konfigurasi database contohnya. Jadi nanti kita akan menggunakan database MySQL. Kalian kan sudah belajar toh di mata pelajaran basis data. Jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi database dan konfigurasi lain yang kita butuhkan. Contohnya seperti mail, session, service, dan lain sebagainya. Mail ini nanti untuk konfigurasi email. Kemudian akan ada folder database. Ini nanti yang akan kita pakai ketika kita melakukan pembuatan database dan relasi-relasinya. Ya, nanti kita bisa juga bikin database MySQL langsung di Laravelnya dengan menggunakan fasilitas migration ini. Kemudian public ini adalah pintu masuk ke aplikasi kita nantinya. Jadi nanti aplikasi kita yang menjadi pintu masuknya adalah file index.php ini. Jadi ketika kita buka file kita, dia akan membuka yang pertama-tama membuka index.php ini. Kemudian yang resource ini nanti dia digunakan untuk menyimpan sumber daya dari bahasa dari luar ya. Kalau mau pakai aplikasi, kalau mau pakai file CSS bisa kita taruh di sini, di CSS, JavaScript, bahasa, dan juga views. Nah, nanti akan ada arsitektur MVC yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya di video-video berikutnya. Nah, welcome.php, welcome.play.php ini dia yang mengatur bagaimana website-nya itu kita ditampilkan, bagaimana mengatur tampilan dari website itu, website utama, halaman utama yang nanti akan tampil, dan juga halaman-halaman lain sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita buka aplikasi kita nyalakan ya aplikasinya, kita nyalakan dengan menggunakan PHP artisan serve, kemudian kita buka dia di 127.001.8000 atau di localhost 8000, maka tampilan yang didefinisikan di sini di welcome.play.php ini, di sini ada CSS-nya nih, di sini stylenya, itulah yang muncul di sini, gitu ya, di sini. Gitu. Kemudian ada routes, dan nanti di sini dia bertugas untuk mengatur konfigurasi rute. Kalau kita misalnya nih, kita nanti di sini akan ada garis miring login. Gini. Kalau mau membuka halaman login, apa yang harus ditampilkan di sini? Nah, karena kita belum buat, maka dia akan menampilkan error 404 karena nggak ada yang diminta di sini, nggak ada. Nah, nanti yang akan mengatur halaman apa yang harus ditampilkan ketika kita mengetikkan sebuah alamat di address bar itu ada di folder route seperti ini, yang isinya API, channel, console, web, dan lain sebagainya.
Lalu storage di sini nanti kalau kalian mau ada mekanisme upload dan download ya. Jadi kalian misalkan bikin websitenya nanti ada upload file, upload foto, download apa gitu, nanti semuanya akan ditaruh di storage kayak gitu. Kemudian yang lain ini nanti akan kita bahas di video-video berikutnya sambil jalan. Nah, hasil tampilannya Laravel kita ya seperti ini gitu. Karena Bude pakai temanya dark, maka dia gelap kayak gini. Di sini kalian juga langsung bisa lihat Laravelnya versi berapa, PHP-nya juga versi berapa. Kayak gitu anak-anak, semuanya harus membuat nih project kita di my website ini. Nanti ini akan kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita untuk berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.